semua teman-teman sehat selalu ya. Sekarang kita mau ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau ibadah sekolah minggu. Pimpin kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semuanya, kita mau bersukacita untuk Tuhan. Tuhan beserta kita. Nyanyi lagu ini. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Lagi. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Lagi. Ja, Yesu mere komen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Ja, Yesu mere komen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Ja, Yesu mere komen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Ja, Yesu mere komen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yang bersukacita untuk Tuhan semuanya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik siap menari buat Tuhan? Yang siap menari buat Tuhan, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi dan menari untuk Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semua menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita masih terus menari buat Tuhan. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud men
bersidot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bersidot menari. Adik-adik luar biasa semuanya. Ayo adik-adik semuanya, kita mau dengerin firman Tuhan saat ini. Kita satukan hati kita, mau sungguh-sungguh naikkan pujian kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan
sikap yang sungguh-sungguh kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita untuk Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati kami supaya kami bisa mengerti tentang firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Pagi adik-adik, shalom. Bertemu dengan Kak Indra di awal minggu Juli 2021. Berarti udah pertengahan tahun ya adik-adik ya. Dan selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas, yang sudah lulus dari SD ke SMP. Dan dari TK ke SD. Selamat ya. Nah, tadi kakak nyanyi lagu Kasih Ibu kepada beta. Kakak yakin kalian pasti pernah mendengar ataupun menyanyikan lagu ini di sekolah. Di situ menceritakan tentang kasih seorang ibu terhadap anaknya tak terhingga, berarti kan nggak terbatas. Jadi, nah pada pagi hari ini kakak ingin sharingkan firman Tuhan tentang seorang anak yang mengasihi orang tuanya. Siapakah dia? Ya, Yesus. Yesus, kalau untuk anak-anak kelas besar boleh dibuka Alkitabnya di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di situ judulnya aja ya, silsilah Yesus Kristus. Berarti kan keturunan sebelum Yesus itu siapa aja. Jadi siapakah orang tuanya? Kalau kita tahu bahwa Yesus punya orang tua, yaitu Yusuf dan ibunya Maria. Nah, Yusuf dan Maria punya orang tua lagi. Nah, orang tua mereka punya orang tua lagi. Sama seperti misalkan kayak adik-adik ataupun kakak. Misalkan kakak punya orang tua. Nah, dari orang tua kakak punya orang tuanya lagi. Papanya lagi. Baik itu orang tua dari papa atau orang tua dari mama. Dan kakak pun punya anak lagi. Nah, itu namanya keturunan, silsilah, ya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa salah satunya ya, di situ dikatakan Abraham memperanakan Ishak. Nah, dari Ishak mulai memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan seterusnya. Lalu dari terakhir Yakub memperanakan Yusuf, suaminya Maria. Yakubnya ini ya bukan Yakubnya anaknya Ishak, tapi dari sekian keturunan ada namanya Yakub lagi. Nah, dikatakan di dalam Alkitab ini bahwa Yesus dilahirkan melalui manusia. Kita tahu kan waktu kita Natalan, kita pasti tahu bahwa Yesus lahir dari seorang rahim wanita, yaitu Maria. Nah, kita akan lihat cuplikannya. Bagaimana sih seorang anak bisa kebentuk dalam perut seorang ibu, seorang wanita. Kalian saksikan ya.
Masih ingin ku menciummu, tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Aku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah
raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Wow, kerennya adik-adik ya. Begitu dahsyatnya dari sebuah yang kecil bisa membesar dan membentuk seorang bayi dalam perut seorang ibu. Keren kan? Suatu hal yang kalau bahasa Inggris amazing. Nah, Tuhan membentuk seorang anak dalam perut seorang ibu, dan seorang ibu menjaga dari anak itu dari awal, dari telur, lalu membesar, lalu menjadi seorang bayi. Orang tua ibu itu menjaga anak itu dengan mengkonsumsi, memakan makanan yang sehat, supaya anak yang di dalam perutnya itu sehat pula. Setelah lahir pun kedua orang tua pasti akan membantu anak itu untuk tumbuh dengan sehat. Membantu anak itu tumbuh dengan kemampuan, kepintaran, dan pasti kan orang tua itu akan mengajarkan bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya dia berbicara. Itu tugas orang tua terhadap anaknya. Nah, sama seperti Yesus. Yesus melakukan apa yang sesuai dengan seorang anak terhadap orang tuanya. Yesus menghormati orang tuanya. Yesus menghormati Yusuf sebagai ayahnya dan Maria sebagai ibunya. Yesus selalu menemani ibunya dimanapun dia berada. Waktu ada perjamuan di Kana, Yesus ikut. Dan malah Yesus mengadakan mukjizat pada waktu itu. Dan apa sih dampaknya? Kalau kita buka dalam Keluaran 20, di mana kita mau belajar tentang ke-10 firman Taurat, 10 perintah Allah. Di mana salah satunya adalah di ayat 12. Jadi Keluaran 20 ayat 12, di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kalau kita belajar menghormati orang tua, kalau kita belajar mau menghargai orang tua, maka dikatakan di situ, lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Ya, jadi panjang umur. Ya, dikatakan di situ ya. Nah, sebaliknya, kalau kita pernah dengar cerita tentang kisah di dalam cerita, bukannya di dalam Alkitab, dikatakan pernah ada yang anak yang durhaka, mungkin ada yang tahu, sehingga dia dikutuk menjadi sebuah batu. Nah, itu anak yang nggak menghormati orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, dikutuk menjadi batu. Itu cerita rakyat yang kita pernah dengar. Nah, pada pagi hari ini kakak ingin membagikan bahwa ayo kita mau belajar menghormati orang tua kita di rumah. Itu baik itu orang tua papa atau mama. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara kita mau menolong orang tua kita, membantu orang tua kita. Misalkan, yang simpelnya nih, kita lagi main-mainan, terus
cara kita bantu orang tua adalah setelah kita main mainan kita, bereskan mainan tersebut. Atau misalkan, oi Tommy, bantuin ayah, misalkan cuci mobil atau cuci motor, ayo kita bantu. Atau siapa ya, Ani, ayo bantuin mama yuk ke pasar yuk. Nah, ikut bantu. Itu salah satu contoh yang simple. Atau misalkan waktu orang tua kita baru pulang kerja atau pulang dari mana, lalu kita sapa dengan halo mama, halo papa, atau halo ayah, halo mami gitu misalkan. Itu salah satu bentuk perhatian kita sebagai anak kepada orang tua. Jadi kita mau belajar, yuk kita mau belajar menghormati. Karena ingat di dalam Alkitab dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati adik-adik dengan kesehatan, dengan kebijakan, dan juga dengan kepintaran. Jadi kita mau belajar untuk menghormati orang tua kita. Seperti kita menghormati itu Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita bawa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan ajar kami untuk menghormati kedua orang tua kami. Ajar kami untuk menghormati mereka seperti kami menghormati Tuhan. Seperti kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang dimanapun mereka berada. Kami berdoa biar Tuhan menjaga kesehatan dan dimanapun mereka berada. Tuhan tetap menjauhkan mereka dari penyakit yang saat ini sedang melanda negara kami. Biar Tuhan menjaga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biar Tuhan memimpin mereka dalam masa liburan mereka pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.